saya datang kemari itu sebenarnya mau nuntut Bung Refli sama RRT. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu kami dengar Bung Refli katanya masuk angin dan RRT menyerah. Makanya saya datang. Kami sendiri dari FPP TNI, dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak percaya. Karena kami sangat yakin integritas dari Bung Refli dan integritas apalagi dari RRT ini yang luar biasa sebagai pejuang kebenaran. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita tahu persis bahwa sebenarnya rakyat kita dibikin bodoh semua oleh namanya mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bayangkan, Baris Krim aja yang kita tahu masalah apapun, kejadian apapun bisa segera diungkap hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Ini masalah ijazah, namanya ijazah Jokowi sampai dengan 6 versi ya. 8 versi. 8 versi ya. Dr. Tifa tadi sudah disampaikan Dr. Tifa. Ini kita jadi bertanya-tanya. Pertama, kita yakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Yakin, bukan hanya 99,99%. Mungkin 1000 berapa kata Dr. Rismond? 11.000 triliun. 11.000 triliun. Yakin. Dan kita percaya kepada para 3 orang peneliti kita, pejuang kebenaran itu, yang telah meneliti sekian tahun dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Kenapa sih tidak langsung aja tunjukkan memang ijazahnya palsu? Mungkin ada cara lain kita memberi maaf atau apa gitu. Tapi tidak bikin seluruh rakyat Indonesia jadi ikut bodoh, ikut bego semua, jadi ikut gila semua terus terang. Ini nggak masuk akal. Ijazah kok sampai 8 versi masih belum bisa menentukan apakah ijazah itu palsu atau ijazah asli. Iya. Ini sudah menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kedaulatan hukum kita sudah dirampas ya oleh penguasa, terutama pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dirampas atas kendali siapa? Oligarki. Di belakang ini pasti ada oligarki. Ya, oleh karena itulah beberapa waktu lalu tanggal 10 Februari 2026 kami semua telah mendeklarasikan suatu agenda pergerakan perjuangan rakyat, yaitu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini salah satunya nih kedaulatan hukum. Kelihatan sekali kedaulatan hukum kita sudah dirampas. Kita semua kasihan 3 orang nih yang betul-betul sebagai pahlawan kita, pahlawan kebenaran malah ditersangkakan. Betul-betul kasat mata, ini adalah tindak kriminalisasi kepada warga negara. Oleh karena itulah kami pada kesempatan ini juga meyakini bahwa tidak mungkin Bung Refli masuk angin dan tidak mungkin juga RRT menyerah. Kami dari FPP TNI mendukung terus sampai dengan kita yakin betul dan kita buktikan. Kita yakin kalau itu palsu, tapi kita buktikan kepada masyarakat dan kepada para termul bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah palsu. Oleh karena itulah kami dari FPP TNI mengajukan gugatan warga negara atau namanya citizen lawsuit ya, yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah ditandatangani oleh sekian jenderal ya. Artinya jenderal itu ada jenderal, ada yang Marsikal, ada Laksamana. 17 anggota dari FPP TNI menandatangani. Itu apa artinya? Kami mendukung dari gerakan dari RT yang di bawah kendali dari Bung Refli. Kami mendukung penuh supaya betul-betul kita bisa menguak ya, bisa meyakinkan kepada Baris Krim, meyakinkan kepada Jokowi bahwa percuma kalau kalian bohong, percuma kalau kalian itu tipu-tipu kita, karena kita lebih pintar. Amin. Karena semuanya adalah peneliti dan semuanya lulusan UGM. Saya juga UGM, Pak. Iya. Saya juga UGM. Jadi malu besar, ya. Kami malu, benar-benar malu karena perbuatan dari rektor UGM sedemikian rupa
ikut mendukung. Jadi memang Jokowi ini membuat semuanya jadi pembohong. Jadi ingatlah, kebenaran itu tidak pernah bisa kalah tapi tidak bisa salah. Ya, jadi kebenaran itu bisa kalah tapi tidak pernah salah. Kali ini kebenaran menang. Ya, jadi ini kita yakini bahwa kita adalah di jalan yang benar dan kita bisa mengungkapkan segala sesuatunya ini adalah dengan mempersembahkan kebenaran abadi, kebenaran yang sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Bu Refli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mur, kawan-kawan semua. Saya tidak sopan karena tidak memperkenalkan Bala RRT. Jadi ini ada Mary ini pendukung garis keras perjuangan mengungkapkan kebenaran oleh RRT. Di sampingnya adalah Ramdan Shah, di sampingnya lagi ada Pak Mulyadi, di sampingnya Pak Joni Silalahi, ada Pak Al-Ghatiri, ya, manusia yang paling kuat di Republik ini. Ada Pak Jagir, ya kita bilangnya Bang Jagir, Jahmada Girsang namanya. Kemudian ada siapa lagi yang hadir? Ada Fadli Nasution tadi, ada Aziz Yanuar, ada Tony Soehartono, ada Om Patrick, pendukung garis keras juga, ya. Jadi itu yang press conference kita, dan ada 3 kesimpulan besar ya yang ingin saya sampaikan. Pertama, sekali lagi RRT tidak minta restoratif justice. RRT tidak menyerah, RRT tidak masuk angin, RRT tidak minta maaf ke Solo, tidak mau sowan di Solo. Tetapi yang kita tuntut adalah penghentian penyidikan demi hukum. Karena proses penyidikan baik di Barreskrim maupun Polda Metro Jaya sudah melanggar hukum, baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang. Yang kedua, spesimen ijazah Jokowi yang tampil di publik itu berbeda-beda. Ada beberapa versi, termasuk antara Barreskrim dan KPU. Beda. Itu soal yang serius karena dikeluarkan sama-sama institusi yang resmi. Satu Mabes Polri dan satunya KPU. Barreskrim dan Dekan UGM itu beda. Ya, Barreskrim dan Dekan UGM juga berbeda. Yang ketiga, kita mau menggeser permainan ini pada kasus semula. Yaitu pembuktian ijazah, apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Versi RRT sudah jelas 99,9% palsu. Jadi bukan pada hal-hal lain yang merupakan pinggiran, yaitu pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Siapapun yang tahu hukum paham bahwa yang namanya pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah dan lain sebagainya itu adalah pinggiran dari masalah utamanya. Masalah utamanya adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Karena itu kami menantang Jokowi dan teman-temannya untuk membuktikan di citizen lawsuit apakah ijazah mereka palsu atau asli. Dan kami menantang Barreskrim Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini agar kemudian masyarakat bisa paham bahwa memang ada ijazah palsu tersebut. Karena kami meyakini terlalu banyak bukti-bukti yang bisa disodorkan ke Barreskrim Mabes Polri untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Itu saja, saya membuka kesempatan untuk pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada akan ditutup. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tidak ada pertanyaan ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir dan sabar mendengarkan press conference terlama mungkin dalam jagat ini 1 jam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.